Seorang remaja di Meksiko membuat iri banyak orang. Di usianya yang baru 17 tahun, remaja ini sudah terkenal di mana-mana dan memiliki banyak uang. Dia juga sering diundang menghadiri pesta, serta memiliki banyak teman selebritis. Semua berjalan baik baginya, sampai suatu hari dia membuat kesalahan besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Juan Luis Lagunas Rosales lahir pada tanggal 27 April 2000 di sebuah kota kecil bernama Navolato, terletak di negara bagian Sinaloa, Meksiko. Kehidupan orang tuanya yang susah menyebabkan keduanya berpisah dan Juan Luis tinggal bersama neneknya sejak dia masih berusia 3 tahun. Singkat cerita, saat berusia 15 tahun, Juan Luis memutuskan berhenti sekolah dan keluar dari rumah neneknya untuk pergi merantau ke Culiacán, kota terbesar dan paling ramai di negara bagian Sinaloa. Di Culiacán, remaja satu ini berusaha bertahan hidup dengan bekerja di sebuah tempat pencucian mobil. Secara perlahan tapi pasti, Juan mulai beradaptasi tinggal di kota besar. Dengan sifatnya yang periang dan suka bergurau, mudah baginya berteman dengan siapapun. Saat waktu luang, dia lebih banyak berkumpul dengan teman-teman yang berusia jauh lebih tua darinya dan minum minuman keras hampir setiap hari. Sampai suatu hari, salah seorang teman memposting videonya ke sosial media saat sedang mabuk hingga tidak sadarkan diri. Tidak disangka, video tersebut langsung viral karena banyak orang merasa terhibur melihat remaja berwajah baby face dan bertubuh tambun itu berbicara melantur saat mabuk. Sejak video itu viral, Juan Luis mulai dikenal banyak orang dan sering memposting video dirinya berpesta sambil minum minuman keras di setiap kesempatan. Dalam waktu singkat, namanya menjadi sangat terkenal di sosial media dan berhasil mengumpulkan lebih dari 800.000 followers di Facebook dan 321 pengikut di Instagram. Para fans kemudian memberinya julukan El Pirata de Culiacán atau berarti bajak laut dari Culiacán. Seiring namanya semakin berkibar di jagat maya, Juan Luis mulai sering diundang di berbagai acara pesta yang diadakan para influencer terkenal dan selebriti ternama. Dia bahkan kebanjiran tawaran sebagai bintang iklan dan tampil dalam video klip beberapa penyanyi terkenal. Supaya terlihat jauh lebih dewasa dan disegani banyak orang, Juan Luis beberapa kali tampil dengan mengenakan kumis dan janggut palsu di wajahnya. Di kedua tangannya, dia juga membuat gambar tato harimau dan bajak laut sesuai dengan nama julukannya El Pirata de Culiacán. Pada saat bersamaan, remaja satu ini juga mulai memperbaiki penampilannya di salon kecantikan. Bila sedang bepergian keluar dan bertemu dengan teman-temannya, Juan selalu mengendarai mobil-mobil mewah keluaran terbaru. Gaya penampilannya juga semakin trendy dengan pakaian-pakaian bermerek serta jam tangan mahal dan selalu membawa tas penuh uang tunai. Dalam waktu singkat, dengan pergaulannya yang semakin luas dan kesuksesan yang diraihnya, Juan terbiasa berganti-ganti pasangan dan berpacaran dengan model, influencer, dan penyanyi terkenal. Yang pasti, semua wanita cantik itu berusia jauh lebih tua darinya. Secara perlahan, Juan Luis mulai lupa diri. Di usianya yang masih muda, terkenal di mana-mana, dan memiliki banyak uang, El Pirata de Culiacán mulai merasa dirinya tidak tersentuh dan bisa melakukan apapun yang dia suka. Selain suka mabuk minuman keras, dia juga mulai belajar mengkonsumsi obat terlarang. Pada bulan Juli 2017, Juan Luis sempat diwawancarai oleh Pepe Garza, produser Univision Entertainment. Dalam wawancara itu, Juan mengaku dirinya adalah seorang alkoholik dan berniat mengurangi kebiasaan buruknya itu karena bercita-cita ingin menjadi penyanyi terkenal dan mengejar karir di bidang tarik suara. Pada Pepe, Juan juga mengaku baru saja menandatangani kontrak di sebuah perusahaan rekaman. Tapi, seperti istilah lidah tidak bertulang, sebulan kemudian dalam sebuah razia di klub malam, bajak laut dari Culiacán ini malah tertangkap polisi saat sedang berpesta minuman keras. Dari kartu identitasnya, dia ketahuan masih di bawah umur dan secara aturan tidak boleh mengkonsumsi minuman beralkohol. Polisi lalu memberikan peringatan dan membebaskannya tanpa hukuman apa-apa. Setelah penangkapan itu, kebiasaannya mabuk-mabukan tidak berkurang sama sekali, malah semakin menjadi dan tidak terkendali. Hampir setiap malam, Juan lebih sering menghabiskan waktunya menghadiri undangan pesta dan memposting video dirinya dalam keadaan mabuk di sosial media. Sampai pada suatu hari, Juan yang sedang mabuk akhirnya lepas kendali dan membuat kesalahan fatal.
Dalam rekaman video itu, Juan Luis menghina seorang bernama El Mencho dan berkata kurang lebih sebagai berikut. El Mencho, silakan kamu cium selangkanganku. Sebenarnya kata-kata aslinya jauh lebih kasar, tapi mohon maaf tidak bisa diterjemahkan apa adanya dalam video ini. Lalu, siapakah yang dimaksud dengan El Mencho? El Mencho memiliki nama asli Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, lahir dari keluarga miskin dan putus sekolah sejak bangku sekolah dasar. Sekitar tahun 1980-an, El Mencho pergi merantau mencari penghidupan lebih layak dan menjadi imigran gelap di negara Amerika Serikat. Selama tinggal di Amerika, El Mencho malah terlibat kasus obat terlarang dan ditangkap oleh polisi yang sedang menyamar. Dia kemudian dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan dibebaskan setelah menjalani 2/3 masa hukumannya dan langsung dideportasi pulang ke Meksiko. Saat sudah berada di negaranya, El Mencho memulai karir kriminalnya dengan menjadi anggota kartel Mileno. Singkat cerita, pada tahun 2009, Oscar Nava Valencia atau biasa dipanggil El Lobo, pimpinan kartel Mileno, ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga terjadi perebutan kekuasaan di tubuh kartel itu. El Mencho akhirnya memutuskan untuk keluar dan membentuk organisasinya sendiri yang diberi nama CJNG, singkatan dari Kartel Jalisco Nueva Generación, atau yang berarti Generasi Baru Kartel Jalisco. Sebagai informasi, Jalisco adalah nama salah satu negara bagian Meksiko yang berlokasi tidak jauh dari Sinaloa. Kartel yang baru dibentuk ini langsung menggertakkan dunia kriminal dan menyebabkan rasa takut di masyarakat ketika pada tahun 2011 mereka menghabisi nyawa 35 anggota kartel pesaing dan menaruh semua jasad itu di bawah jembatan layang yang padat lalu lintas dan disaksikan banyak warga masyarakat. Pada tahun 2013, kartel Jalisco Nueva Generación ini juga bertanggung jawab atas penculikan gadis kecil berusia 10 tahun yang merupakan putri pimpinan kartel pesaing. Jasad gadis kecil tidak bersalah itu akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di pinggir jalan raya. Saat Jaksa Agung baru dilantik, El Mencho mengirim sebuah kepala babi untuk memberikan peringatan pada pejabat baru itu agar jangan pernah mengganggu operasi kartel yang dipimpinnya atau akan bernasib sama dengan yang lain. Lalu pada tahun 2015, ketika pemerintah berusaha menangkap El Mencho di tempat persembunyiannya, kartel Jalisco ini berhasil memukul mundur pasukan pemerintah dan menjatuhkan sebuah helikopter dengan alat peluncur roket sehingga mengambil nyawa 6 tentara nasional. Sekitar bulan Agustus 2022 yang lalu, para anggota kartel yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap ini juga menyerang konvoi mobil polisi sehingga menyebabkan 16 orang anggota polisi meninggal di tempat kejadian. Berdasarkan catatan pemerintah Meksiko, kartel Jalisco Nueva Generación ini juga bertanggung jawab atas meninggalnya beberapa orang hakim, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan banyak warga masyarakat biasa. Dalam waktu hanya 10 tahun, organisasi kriminal ini berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu pemasok utama pasar obat-obatan dan zat adiktif terlarang di negara Amerika Serikat. Jangkauan operasi kartel bahkan dikabarkan mulai merambah sampai benua Eropa dan Asia. Bagi pemerintah Amerika Serikat, El Mencho berada di urutan pertama orang paling dicari selama beberapa tahun terakhir. DEA atau BNN-nya Amerika bahkan berani menawarkan hadiah uang sebesar 10 juta US dollar atau hampir setara 155 miliar rupiah bagi siapapun yang dapat memberi informasi mengenai keberadaan El Mencho. Hadiah uang tersebut merupakan hadiah uang terbesar yang pernah ditawarkan pemerintah Amerika Serikat. Tonight, the DEA is offering $10 million for information leading to the arrest of the Mexican kingpin known as El Mencho. New Jalisco to be one of the 5 most dangerous transnational criminal organizations on the face of the earth. Di negaranya sendiri, pemerintah Meksiko menjanjikan hadiah uang sebesar 30 juta Mexican peso atau hampir setara 23 miliar rupiah bagi siapapun warga yang dapat membantu pemerintah menangkap pimpinan kartel paling dicari di seluruh dunia itu. Pada saat ini, kartel pimpinan El Mencho dianggap sebagai kartel paling berbahaya dan nomor 2 paling berpengaruh setelah kartel Sinaloa yang dipimpin oleh Joaquin El Chapo Guzman. Berbeda dengan El Chapo yang senang dengan segala hal yang berbau kemewahan seperti mobil mahal dan pesawat jet pribadi, El Mencho adalah pribadi yang sederhana
dan jarang tampil di depan umum. Oleh karena itu, keberadaan dirinya selalu misterius dan dikabarkan hidup berpindah-pindah di dalam hutan. Selain itu, gaya kepemimpinan El Chapo sangat berbeda jauh dengan El Mencho. El Chapo lebih suka merangkul dan memberi uang sogokan dalam jumlah besar untuk para politisi dan orang-orang penting di pemerintahan. Sedangkan El Mencho lebih mengedepankan kekerasan dan membungkam siapapun yang berani melawannya. Pada tahun 2016, El Chapo berhasil ditangkap oleh pasukan gabungan Amerika dan Meksiko setelah pernah 2 kali kabur dari penjara. Setelah diekstradisi ke Amerika Serikat, El Chapo akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat dan ditahan dalam penjara dengan tingkat penjagaan super maksimum. Sedangkan El Mencho dikabarkan masih bebas memimpin kartelnya dan belum pernah ditangkap hingga hari ini. Mari cerita kita sekarang kembali ke Juan Luis Lagunas Rosales atau si bajak laut dari Culiacan. Postingan video dirinya yang menghina El Mencho langsung viral di jagat maya dan ditonton banyak orang. Sebuah media lokal Periodico Supremo bahkan menulis kalau video tersebut merupakan tiket remaja itu menuju ke akhirat. Pada tanggal 18 Desember 2017, sekitar 2 minggu sejak video itu beredar, Juan Luis kembali melakukan sebuah kesalahan fatal. Dia memposting di sosial media untuk memberitahu para pengikutnya bahwa malam itu dirinya akan berada di sebuah kafe di daerah Guadalajara. Padahal semua orang tahu kalau lokasi kafe itu berada di bawah daerah kekuasaan kartel Jalisco. Tapi entah kenapa, El Pirata malah memutuskan pergi ke sana. Sekitar pukul 11 malam, saat Juan sedang minum-minum ditemani seorang wanita, beberapa orang bersenjata tiba-tiba muncul menghampiri meja mereka dan memberondong remaja itu dengan timah panas berulang kali. Para pelaku kemudian segera kabur dari lokasi kejadian. Kejadian yang berlangsung sangat cepat itu akhirnya mengakibatkan Juan Luis atau El Pirata di Culiacan yang berusia 17 tahun pada saat itu harus kehilangan nyawanya di lokasi kejadian. Hasil otopsi polisi menyatakan Juan meninggal akibat 15 peluru bersarang di bagian wajah dan badannya. Meskipun banyak orang berspekulasi bahwa El Mencho berada di belakang aksi tersebut, tapi tidak sedikit orang berpendapat bahwa pimpinan kartel itu tidak mungkin mengurusi masalah sepele seperti ini. Para pelaku kemungkinan besar adalah anggota kartel yang marah karena pimpinan mereka dipermalukan di sosial media. Kepergian Juan Luis meninggalkan luka mendalam bagi teman-teman dan para fansnya. Ratusan orang hadir di acara pemakaman untuk memberikan penghormatan dan mengantar ke tempat peristirahatannya terakhir. Sampai hari ini, sudah 5 tahun para pelaku penyerangan tidak pernah terungkap dan tidak ada seorang pun dijadikan tersangka. Kasus ini sepertinya akan berlalu begitu saja, sama seperti puluhan ribu kasus lain yang terjadi di negara Meksiko. Begitu kita pikir tidak mungkin ada orang lain yang berani menghina El Mencho, tunggu sampai kalian lihat video berikut. Mira bien, hijo de tu puta perra madre. No me duermo como el pirata o el chanito de Culiacán. Yo soy inmortal, yo soy intocable y yo soy un pato con el diablo, cabrón. Así que si no sabes de mí, de existencia, yo te vine a mandar fuego, Mencho. Así que no me da miedo decir esto, cabrón. Yo lo digo fuera en cámaras o aquí, cabrón. Así que ni me pela la madre el Mencho. Kita tidak tahu pasti apakah pemuda itu sedang dalam keadaan mabuk atau hilang ingatan, tapi beruntung dirinya langsung membuat video permintaan maaf beberapa hari kemudian. Oye, este video lo hice para el señor Mencho, pido disculpas, lo que dije no estaba bien, no estaba consciente de lo que estaba diciendo, estaba mal, ese día amanecí bien pendejo, no me di las consecuencias, me dejé llevar por los seguidores y pido disculpas, se te quiere, a ti y a tu familia, y Mencho, no me mates, cabrón, yo tengo familia así como usted, y pido mis disculpas, aquí todos cometemos errores, y pues yo estaba viendo todo eso, así que pido disculpas porque la verdad no sé lo que estaba haciendo. Todos cometemos errores y yo tengo problemas psicológicos, así que acuérdese señor que se le quiere. Saludos. Pemuda itu dikabarkan masih hidup dan tidak pernah berani lagi mengulangi perbuatannya.
Oke everyone, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan yang lain.